sambutan sekaligus pembukaan seminar yang akan disampaikan oleh Wakil Jaksa Agung selaku Ketua Umum Persatuan Jaksa Indonesia. Mohon berkenan Bapak Setia Untung Arimuladi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Jaksa Agung Republik Indonesia, para Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Diklat, Direktur Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia, para narasumber dan penanggap, ketua beserta tim peneliti dan pengkaji gelar daerah atau TP2GD Provinsi Jakarta, para kepala kejaksaan tinggi, kepala kejaksaan negeri, kepala cabang kejaksaan negeri beserta seluruh jajaran di seluruh Indonesia. Ketua Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau MAPI Fakultas Hukum UI, ahli waris R.A. Amalia Suprapto dan R.A. Sylvia Suprapto, para jaksa seluruh Indonesia, tamu undangan, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik, dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Sehingga kita pada kesempatan ini, meskipun di tengah keterbatasan akibat adanya pandemi COVID-19, namun tetap dapat hadir mengikuti kegiatan seminar pengusulan Jaksa Agung R. Suprapto sebagai pahlawan nasional. Meskipun seminar ini dilakukan secara tatap muka dan virtual, karena mengingat situasi dan kondisi saat ini, terlebih kebijakan pembatasan fisik dan pasca pemberian vaksin COVID-19 kepada pegawai di lingkungan kejaksaan. Namun kondisi ini tidak mengurangi semangat kita untuk selalu terus bergerak dan berkarya demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk itu, atas nama pribadi maupun pimpinan dan keluarga besar Persatuan Jaksa Indonesia, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak penyelenggara yang telah bekerja keras dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Para narasumber, masyarakat pemerhati peradilan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, serta pihak-pihak lainnya yang telah mensukseskan terselenggaranya seminar ini. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan telah mengatur mekanisme dan tata cara pengusulan dan pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Lahirnya undang-undang ini memberikan kesempatan kepada setiap warga negara berhak memajukan, memperjuangkan, dan memperoleh kesempatan yang sama dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Sehingga patut mendapatkan penghargaan atas jasa-jasa yang telah didharma baktikan bagi kejayaan dan tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penghargaan atas jasa-jasa yang diberikan oleh negara dalam bentuk gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan dilakukan untuk menumbuhkan kebanggaan, sikap keteladanan, semangat kejuangan, dan motivasi yang dapat meningkatkan dharma bakti kepada bangsa dan negara.
Pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan bertujuan pertama, menghargai jasa setiap orang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi yang telah mendharma baktikan diri dan berjasa besar dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, menumbuh kembangkan semangat kepahlawanan, kepatriotan, dan kejuangan setiap orang untuk kemajuan dan kejayaan bangsa dan negara. Dan ketiga, menumbuh kembangkan sikap keteladanan bagi setiap orang dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan bangsa dan negara. Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 menyebutkan bahwa usul pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan ditujukan kepada Presiden melalui Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Usul sebagaimana dimaksud diajukan oleh perseorangan, lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah daerah, organisasi, atau kelompok masyarakat. Penganugerahan gelar pahlawan nasional semata-mata tidak sekedar memberikan penghargaan secara simbolik, melainkan diharapkan ketokohan seorang pahlawan dapat dijadikan sebagai panutan dan teladan bagi segenap masyarakat Indonesia. Berkenaan dengan hal tersebut, tentunya Kejaksaan memandang perlu memberikan penghargaan dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada sosok insan adiaksa atas dharma bakti dan karyanya yang luar biasa, baik kepada Kejaksaan Republik Indonesia maupun untuk bangsa dan negara Indonesia. Saat ini Kejaksaan tengah berupaya dalam pengusulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan Jaksa Agung R. Suprapto. Merespon hal tersebut, Pengurus Pusat Persatuan Jaksa Indonesia menyambut baik pengusulan tersebut dengan mempertimbangkan aspek ketokohan beliau yang memiliki karakter kuat, memiliki prestasi dan rekam jejak yang sangat baik. Di samping itu, guna membranding Kejaksaan agar kembali disegani, berwibawa, dan dicintai masyarakat, maka diperlukan sosok yang menjadi sebuah simbol yang melambangkan kebesaran dan kehebatan suatu institusi. Para hadirin serta undangan yang saya hormati, dalam perjalanan sejarah Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan memiliki banyak tokoh yang hebat dan luar biasa yang dapat dijadikan role model. Salah satu tokoh yang dimaksud ialah Jaksa Agung keempat R. Suprapto yang dikenal sebagai Bapak Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung yang dicintai dan mencintai insan adiaksa, yang dihormati dan disegani baik kawan maupun lawan. Jaksa Agung R. Suprapto adalah sosok jaksa ideal yang menurut hemat kami dapat mengimplementasikan doktrin Trikrama Adiaksa, yaitu Satya, Adi, Wicaksana, dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa doktrin tersebut mengajarkan bahwa seorang jaksa dan segenap insan adiaksa harus memiliki sifat setia, jujur, sempurna dalam bertugas, bijaksana dalam bertutur kata dan tingkah laku, serta bertanggung jawab pada Tuhan, keluarga, dan sesama manusia. Berbagai karya, jasa, dan prestasi telah diukir selama kiprahnya dalam penegakan hukum dan memajukan kejaksaan. Hadirin yang saya hormati, sejarah mencatat Jaksa Agung R. Suprapto dikenal memiliki track record yang sangat baik dalam penegakan hukum di Indonesia. Beliau dikenal sebagai sosok yang teguh, memegang prinsip keberanian, keyakinan, kebenaran, dan keadilan dalam penegakan hukum. Bekerja
bekerja dengan mengedepankan sikap profesional, proporsional, dan integritas. Keberanian dan ketegasan beliau, diantaranya Jaksa Agung R. Suprapto, berani memanggil dan memeriksa sejumlah menteri dan perwira yang berkuasa karena diduga melanggar hukum. Pada masa Jaksa Agung R. Suprapto, beliau juga membuat fondasi awal Kejaksaan Republik Indonesia sehingga dapat bertumbuh dan berkembang dengan merekrut punggawa-punggawa muda lulusan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia, Sekolah Tinggi Hakim, Sekolah Hakim dan Jaksa untuk mengisi kebutuhan personil kejaksaan di seluruh Indonesia. Pada masa itu, kejaksaan juga memiliki sejumlah perwakilan di luar negeri seperti di Singapura, Hong Kong, Bangkok, Manila, Tokyo, Jeddah, dan Kairo. Selain itu, ketegasan dan kejujuran Jaksa Agung R. Suprapto tidak hanya dilakukan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya sebagai Jaksa Agung, namun juga ditanamkan pada keluarganya. Kiprah beliau telah diakui oleh berbagai saksi hidup dan beberapa catatan sejarah. Bahkan saat ini nama beliau diabadikan dalam bentuk monumen atau patung di halaman gedung utama Kejaksaan Agung. Ruangan dan dijadikan nama jalan yang tersebar di penjuru Nusantara. Tentu saja hal tersebut menunjukkan Jaksa Agung R. Suprapto selama ini telah diingat dan dikenang secara luas oleh masyarakat. Tidak hanya oleh segenap insan adiaksa, namun nama beliau sangat harum di tengah masyarakat Indonesia. Hadirin sekalian, melalui forum ini, saya selaku ketua dan segenap pengurus Persatuan Jaksa Indonesia menyampaikan support dan dukungan penuh atas pengusulan Bapak Kejaksaan Republik Indonesia R. Suprapto sebagai pahlawan nasional. Semoga proses pengusulan dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan, sehingga Jaksa Agung R. Suprapto dapat ditetapkan menjadi pahlawan nasional. Melalui acara ini juga saya mengajak kepada seluruh jaksa di seluruh Indonesia untuk terus bergerak dan berkarya bagi penegakan hukum di Indonesia. Ambillah hikmah dan sauri toladan dari perjalanan hidup sosok Jaksa Agung R. Suprapto. Tentunya saya berharap ke depannya semakin banyak insan adiaksa yang menteladani sosok Jaksa Agung R. Suprapto, sehingga akan lahir kembali jaksa-jaksa yang berkarakter, berani, jujur, hebat, cerdas, profesional, berintegritas, bekerja secara paripurna, serta terus mau belajar. Karena bagaimanapun masyarakat dan hukum akan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Hal itu sejalan dan selaras dengan visi Persatuan Jaksa Indonesia, yakni terwujudnya Persatuan Jaksa Indonesia sebagai organisasi profesi jaksa yang modern dan profesional dalam penegakan hukum. Hadirin yang berbahagia, demikianlah hal yang dapat saya sampaikan.